Di Tipideksus, Bareskrim Polri telah melakukan gelar perkara terkait kasus dugaan penyelewengan dana donasi Yayasan Aksi Cepat Tanggap atau ACT. 4 tersangka, termasuk Presiden ACT, Ibnu Hajar, dan mantan Presiden ACT, Ahyudin, ditahan malam ini. Malam ini sesuai dengan keputusan gelar perkara, malam ini akan dilakukan penahanan terhadap 4 tersangka dalam perkara tersebut. Kata Dir Pitideksus, Bareskrim Polri, Brigjen Wisnu Hermawan kepada wartawan, Jumat 29 Juli 2022. Wisnu mengatakan penahanan dilakukan lantaran dikhawatirkan ada tindakan penghilangan barang bukti oleh keempat tersangka tersebut. 2 tersangka lainnya yang juga petinggi ACT, Haryana Hirmain dan Novi Riyandi Imam Akbari. Penyidik memutuskan untuk melakukan proses penahanan terhadap 4 tersangka tersebut karena penyidik mengkhawatirkan adanya barang bukti yang dihilangkan, kata Wisnu. Sebelumnya, Bareskrim Polri telah menetapkan Presiden ACT Ibnu Hajar dan mantan Presiden ACT Ahyudin sebagai tersangka kasus dugaan penggelapan dana donasi. Ahyudin dan Ibnu Hajar serta 2 tersangka lainnya terancam hukuman 20 tahun penjara kalau TPPU sampai 20 tahun. Kata Wadir Tipideksus, Bareskrim Polri, Kombes Helvi Asegaf di Mabes Polri, Jakarta, Senin 25 Juli 2022. 2 tersangka lainnya yakni Haryana Hirmain yang merupakan salah satu pembina ACT dan memiliki jabatan tinggi lain di ACT, termasuk mengurusi keuangan. Ada juga tersangka lain yakni Rofiandi Imam Akbari Atonia, selaku Ketua Dewan Pembina ACT. Keempatnya pun disangkakan pasal tindak pidana penggelapan dan atau penggelapan dalam jabatan dan atau tindak pidana informasi dan transaksi elektronik, dan atau tindak pidana yayasan dan atau tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 372 KUHP, lalu pasal 374 KUHP. Selain itu, Ibnu Hajar dan kawan-kawan disangkakan pasal 45A ayat 1, junto pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Kemudian pasal 70 ayat 1 dan ayat 2, junto pasal 5 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001, sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004, perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan. Lalu pasal 3, 4, 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan TPPU. Dan pasal 55 KUHP, junto pasal 56 KUHP. Menanggapi kasus dugaan penyelewengan dana donasi Yayasan Aksi Cepat Tanggap atau ACT ini, Wasekjen PBNU Rahmat Hidayat Bulungan berharap aparat penegak hukum dapat terus mengusut lebih jauh dugaan adanya aliran dana ke pihak lain. Tidak ragu-ragu untuk menyelidiki lebih dalam kemana saja aliran dana tersebut. Jangan sampai selain untuk memperkaya diri sendiri, dana masyarakat digunakan atau dialirkan untuk memperkuat kelompok-kelompok radikal dan terorisme. Kata Rahmat Hidayat kepada wartawan Sabtu 30 Juli 2022. Kekinian Bareskrim Polri sudah melakukan penahanan terhadap 4 petinggi Yayasan ACT. Mereka yakni mantan Presiden ACT Ahyudin, Presiden ACT Ibnu Hajar, Haryana dan N. Imam Akbar selaku anggota pembina. Rahmat kemudian meminta aparat penegak hukum dapat menyampaikan kepada publik mengenai siapa saja yang kecipratan aliran dana itu, termasuk juga bagaimana modus-modus para tersangka diduga melakukan penyelewengan. Ia kemudian menilai Bareskrim Polri sudah tepat melakukan pengusutan kasus ini dan bergerak cepat untuk melakukan penahanan terhadap 4 tersangka. Lebih lanjut, ia menyebut ada yang turut menjadi sorotannya adalah terkait dugaan pemotongan donasi mencapai 450 miliar rupiah untuk operasional.
Bila dihitung setiap bulannya, operasional menghabiskan dana mencapai 2,5 miliar rupiah. Luar biasa. Tidak heran karena temuan Bareskrim Polri mengungkap gaji keempat petinggi tersebut berkisar 50-450 juta rupiah per bulannya. Sangat fantastis, ucapnya. Rahmat Hidayat menilai, dengan Bareskrim Polri melakukan penahanan terhadap 4 tersangka, maka mereka disebut tidak dapat leluasa. Menurut Bareskrim, bertindak cepat lantaran telah menahan 4 tersangka tersebut. Ia menyebut hal itu dilakukan untuk mencegah para tersangka leluasa bergerak setelah ditetapkan sebagai tersangka. Polri sebelumnya menyebut ACT tidak hanya menilep uang donasi dari Boeing untuk korban kecelakaan Lion Air JT610 sebesar 130 miliar rupiah, tetapi juga ikut menyunat uang donasi dari umat hingga 450 miliar rupiah. Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Pol Ahmad Ramadan mengungkap, uang tersebut diambil dari total donasi umat sebesar 2 triliun rupiah yang terkumpul sejak 2005. Dari 2 triliun rupiah donasi yang dipotong, senilai sekitar 450 miliar rupiah atau 25% dari seluruh total dikumpulkan. Kata Ramadan di Bareskrim Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat 29 Juli 2022. Yayasan ACT, kata Ramadan, berdalih pemotongan uang donasi sebesar 20-30% dipergunakan untuk biaya operasional. Hal ini dilakukan merujuk keputusan Dewan Pengawas dan Pembina tahun 2015 sampai 2019. Dasar dipakai oleh yayasan untuk memotong adalah surat keputusan dari pengawas dan pembina ACT dengan pemotongan berkisar 20-30%. Katanya,